Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Soleman Koma dengan NIM 11190019. Saya dari program studi manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang hasil penelitian saya, yaitu hasil penelitian saya tentang profil pengusaha mebel di kota Waingapu. Yang pertama itu dari bab 1, yaitu di dalam bab 1 itu terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang, di mana latar belakang itu menjelaskan tentang usaha mikro itu merupakan pelaku usaha terbesar di Indonesia. Adapun kriterianya adalah mempunyai kekayaan bersih mulai dari 50 juta sampai 500 juta atau memiliki hasil penjualan dari 300 juta sampai 2 miliar. Adapun masalah penelitian dalam penelitian ini yaitu keberadaan usaha mikro kecil di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di Kota Waingapu, diharapkan dapat memberikan pendapatan pajak bagi daerah. Dengan demikian usaha mikro kecil menengah mampu membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan lapangan kerja bagi orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan persoalan penelitian dalam penelitian itu adalah ingin mencari jawaban dalam penelitian ini, seperti apakah persoalan usaha mebel di Kota Waingapu ini berdasarkan alasan pengusaha dalam menjalankan usaha mereka. Tujuan dari penelitian ini yaitu tujuannya diadakan penelitian ini pada usaha mebel di Kota Waingapu untuk mendeskripsikan usaha mebel di Kota Waingapu berdasarkan alasan pengusaha dalam menjalankan usaha. Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis yaitu dengan memberikan masukan kepada pengusaha mebel dalam mengembangkan usahanya. Bab 2, di mana dalam bab 2 ini yaitu tinjauan literatur. Yang pertama itu alasan memulai usaha. Misalnya memulai usaha dengan memiliki alasan dalam mereka menghindarkan kerja keras di tempat mereka bekerja, atau dengan alasan merasa tidak nyaman dalam mereka bekerja atau frustasi dalam mereka menjalankan kerja, jadi mereka membangun usaha ini. Yang kedua itu ada sumber modal. Dalam sumber modal itu terdapat modal tabungan, pinjaman, dan kerjasama. Dalam modal tabungan itu merupakan modal usaha yang paling aman digunakan karena tidak dapat dikembalikan kayak melakukan pinjaman ke bank. Yang kedua itu harta dalam bentuk lain. Sumber modal ini bisa juga digunakan sebagai alternatif dalam menjalankan atau membangunkan usaha. Yang berikut yaitu modal pinjaman. Modal pinjaman dalam bentuk apapun, yaitu karena modal pinjaman itu memiliki risiko terbesar dibandingkan modal tabungan. Berikutnya kerjasama. Salah satu modal usaha lain yang bisa digunakan dengan alternatif itu kerjasama dalam mendapatkan bahan atau mendapatkan modal dalam menjalankan usaha. Yang kedua itu yang berikut adalah kendala usaha. Menjadi pengusaha mikro memang tidak gampang, apalagi berkaitan dengan keuangan. Kebanyakan dalam pengusaha mikro bila ditanya tentang keuangan maka timbul berbagai jawaban. Mereka tidak menghitung harga pokok hingga tercampurnya dengan keuangan rumah tangga, atau tidak mereka pisahkan keuangan usaha mereka dengan keuangan rumah tangga. Adapun dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dengan istilah responden atau subjek penelitian, yaitu orang yang memberikan informasi tentang apa yang dibutuhkan penelitian. Yang kedua itu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha mebel, itu
pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Timur, khususnya di Kota Wengapu yang tersebar di Kamala Putih, Kemba Jawa. Dalam penelitian ini sampel yang saya ambilkan juga yaitu 5 orang pengusaha mebel. Yang berikut jenis dan teknik pengumpulan data. Data dalam mengumpulkan data metodenya adalah penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara kepada pelaku usaha yang ada di Kota Wengapu, khususnya itu pada pelaku usaha mebel. Yang berikut teknik analisis yang ini yaitu teknik analisis deskriptif statistik. Analisis ini bertujuan untuk mensubscripsikan atau melakukan wawancara kepada pelaku usaha. Analisis data kuantitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan memilih data menjadi satu satuan yang dapat dikelola. Yang keempat, yang berikutnya itu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu karakteristik responden berdasarkan umur. Dilihat dari segi umur responden, tertinggi adalah yang berumur 41 sampai 50 tahun, berjumlah 3 orang dengan persentase yang banyak 60%. Dan persentase terendah adalah yang berumur 30 sampai 40 dan 50 sampai 40, berjumlah 1 orang dengan persentasenya 20%. Berikut yaitu karakteristik responden berdasarkan status perkawinan. Rata-rata pengusaha mebel yaitu mereka sudah menikah dan sudah mempunyai tanggung jawab untuk menyekolahkan anak dan membiayai kebutuhan rumah tangga mereka. Yang berikutnya karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Dapat dilihat dari segi pendidikan, rata-rata pengusaha mebel itu yang paling banyak menjalankan usaha mebel itu tingkat pendidikannya tingkat pendidikan paling rendah yaitu tingkat pendidikan SD. Dapat kita ketahui dengan dapat dilihat dari segi pendidikan. Bahkan yang menjalankan usaha mebel ini tingkat pendidikan mereka tidak terlalu tinggi sampai tingkat pendidikan sarjana. Bahkan dengan pendidikan SD saja mereka dapat menjalankan usaha ini. Yang berikut yaitu karakteristik pengusaha berdasarkan sumber modal. Dapat dilihat dari segi sumber modal, yang tertinggi dalam modal mereka yaitu mereka lebih banyak menggunakan modal pinjaman yaitu 4 orang dengan presentasi sebesar 80%. Dan yang menggunakan modal sendiri yaitu 1 orang dengan presentasinya 20%. Di sini mereka itu lebih banyak menggunakan modal pinjaman daripada modal sendiri, karena mengapa mereka melakukan modal pinjaman dalam memulai usaha itu membutuhkan modal yang banyak, seperti mereka membangun tempat usaha, membeli bahan dan lain-lain. Jadi mereka membutuhkan modal pinjaman. Yang berikutnya karakteristik pengusaha berdasarkan jumlah modal usaha. Dapat dilihat dari jumlah modal usaha. Modal yang paling tinggi itu satu pengusaha yaitu dia membutuhkan modal usaha itu 80 juta dalam memulai usahanya, di mana dia bilang dia menggunakan modal sebesar itu untuk membangun bangunan untuk tempat menjalankan usaha dan membeli bahan-bahan dari penyedia bahan. Dan yang menggunakan modal terendah yaitu 15%, di mana ia dalam menjalankan usahanya itu dibangun di rumahnya. Jadi dia tidak membangunkan usahanya di tempat tersendiri begitu. Ia masih bangunkan usahanya di rumah. Jadi ia hanya membutuhkan modalnya 15 juta gitu.
Sekarang bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada seluruh pengusaha mebel yang ada di Kemala Putih dan Kambajawa sebanyak 5 orang, dapat disimpulkan bahwa modal juga dapat berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas, karena dengan modal yang cukup dapat meningkatkan produktivitas dari usaha mebel dalam meningkatkan daya saing mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Adapun saran dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan, dapat didasarkan penelitian ini berjalan dengan baik, namun bukan satu kekeliruan dalam menyampaikan saran dalam penelitian ini agar dapat menjadi masukan dan saran bagi pengusaha dan bagi pembaca atau bagi peneliti yang akan melakukan penelitian ini ke tahap selanjutnya. Yang pertama itu, hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh para pengusaha mebel yang ada di Kota Wengapu. Dan yang kedua itu, hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian mereka, mengingat penelitian ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan pemenuhan modal dalam meningkatkan produktivitas usaha mebel. Dan juga dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik perkiraan dapat yang lebih optimal dalam mendapatkan data dalam penelitian. Memang penelitian ini juga menggunakan data, maksudnya dalam melakukan pengumpulan data juga sudah lumayan baik, karena kami menggunakan penelitian deskripsi statistik juga. Jadi sekian pembahasan dari saya atau presentasi dari saya tentang hasil penelitian saya itu tentang profil pengusaha mebel yang ada di Kota Wengapu.